Halo teman-teman, selamat datang di channel Siska Bercerita. Hari ini saya mau bercerita tentang politik. Nah, saya mau cerita tentang alasan kebanyakan orang lebih memilih calon presiden nomor urut 02 ya teman-teman. Dari sekian banyak orang yang saya temui, saya menanyakan pilihan mereka. Mereka kebanyakan menjawab, ini saya domisilinya di Kalimantan Barat ya teman-teman, lebih tepatnya di Melawi. Nah, Kalimantan Barat itu kan dulu sejarahnya orang Dayak itu punya konflik dengan orang Madura ya teman-teman. Jadi saya menanyakan kepada mereka kenapa mereka pilih calon presiden 02, kenapa nggak calon presiden yang lain. Mereka mengatakan kalau calon presiden yang 01 katanya mereka nggak mau karena yang Bapak Anies Baswedan itu dulu mereka kenal sebagai orang yang menjatuhkan Bapak Ahok. Nah, terus saya tanya lagi, kenapa enggak yang 03? Ini salah satu responden yang saya tanyakan ya teman-teman. Dia menjawab kenapa tidak 03, karena wakilnya itu katanya orang wakilnya itu Bapak Mahfud MD itu adalah orang Madura, dan mereka sebagai orang Dayak mereka bilang mereka nggak mau dipimpin oleh orang Madura ya teman-teman. Terus mereka bilang yang pasti-pasti sajalah pilihannya Pak Prabowo aja 02, soalnya wakilnya juga anaknya Jokowi, katanya mereka begitu. Nah, berarti pengaruhnya nama Jokowi itu masih besar ya teman-teman. Terus saya tanya ke yang lain, kenapa pilih 02? Karena katanya paslon 02 itu menjanjikan untuk naik gaji sebesar 2 juta. Itu yang guru ya teman-teman. Ini respondennya adalah guru. Katanya paslon 02 itu janji naik gaji 2 juta. Saya pun sebenarnya saya nggak tahu programnya mereka tuh apa. Tapi karena ada janji dari Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, dan Gibran itu menjanjikan mereka untuk naik gaji. Pegawai pun gitu. Rata-rata pegawai yang saya tanya itu mereka jawabnya mereka pilih paslon 02 katanya. Kita akan lebih sejahtera, mereka jawabnya gitu. Padahal ya teman-teman, ini dari sekedar yang saya tahu, maksudnya dari sepengetahuan saya, jadi ini subjektif ya. Programnya 02 itu kan makan gratis. Menurut saya makan gratis itu termasuk hal yang nggak mudah ya teman-teman, soalnya tahu sendirilah negara kita itu termasuk negara yang tingkat korupsinya itu agak tinggi. Mungkin dari presiden itu bayangannya satu piring makan gratis itu di situ ada karbohidrat, yaitu berupa nasi, ada daging, ya setidaknya satu potong daging, atau ya tapi tidak mungkin ya tahu tempe ya, pasti dalam ekspektasi presiden itu ada daging, terus ada sayuran, nah terus ada susu. Nah, sedangkan takutnya ini banyak orang yang berekspektasi setelah di lapangan nanti itu bakalan hanya jadi
jadi satu porsi nasi dan lauknya mie atau sayur-sayuran teman-teman. Dan salah-salah itu pun takutnya karena pembagian karena mereka tuh sibuk dengan perhitungan untuk masuk kocek, ujung-ujungnya jadi menunya itu adalah menu yang sangat tidak masuk hitungan ya teman-teman. Semua makanan itu mengandung nilai gizi, tapi ya itu harus ada standarnya ya. Nggak mungkin kan sesuatu yang diberikan oleh kepala negara kita itu adalah gimana ya, tidak ada standarisasi, jadi standar itu harus ada. Nah, sedangkan dari PKH aja yang saya dengar, saya bukan penerima bantuan dari pemerintah ya teman-teman. Saya hanya mendengar cerita dari kebanyakan orang. PKH itu aja banyak yang tidak tepat sasaran teman-teman. Nah, mungkin kalau sampai makan gratis ini dan gaji sampai tidak naik teman-teman, nah itu yang harus sama-sama kita protes. Nah, ada juga yang tidak masuk akal juga teman-teman, program dari paslon 03, yaitu internet gratis. Coba seandainya kemarin programnya itu jangan bilang internet gratis ya teman-teman, setidaknya bilang pemerataan jaringan 4G atau internet di seluruh pemerataan sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Mungkin itu lebih masuk akal. Soalnya jangankan gratis, sekarang aja yang berbayar aja sinyalnya itu putus-putus. Benar nggak sih? Yang di kota saya nggak tahu ya, saya tidak tinggal di kota, saya termasuk tinggal di desa tapi tidak terpencil ya, termasuk bukan di desa, bukan di tempat yang sangat terpencil ya teman-teman. Di sini adalah tingkat kabupaten. Di rumah saya aja sinyal itu minim teman-teman. Di rumah saya ini kalau tidak pakai wifi berbayar, mungkin nggak bisa buka paket pun susah. Nah, gimana mau gratis? Nggak usah lah, kita nggak ngarap yang gratis ya teman-teman. Cuman kayaknya kalau bikin program itu yang agak masuk akal sedikit lah. Nah, seperti programnya paslon 02 yang makan siang gratis itu pun, itu sebenarnya bisa diganti dengan program-program lain yang lebih bermutu teman-teman. Nah, kesuksesan paslon 02 untuk meyakinkan masyarakat di sekitar tempat tinggal saya ini termasuk berhasil ya teman-teman, karena mereka tidak mungkin memilih 01 dan 03. Mereka tidak suka dengan 01 karena 01 dulu berhadapan dengan Ahok. Mereka tidak suka caranya menjatuhkan Bapak Ahok. Dan yang 03 itu karena wakilnya Pak Mahfud MD itu adalah orang Madura. Mereka tidak senang dengan orang Madura teman-teman. Ya, saya juga nggak tahu sih, itu hanya persepsi dari responden yang saya tanya, itu respon dari mereka teman-teman. Nah, nggak tahu di daerah teman-teman yang lain gimana, coba boleh komentar di bawah ini ya teman-teman, komentar di bawah video ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan saya bercerita. Sampai jumpa di cerita saya selanjutnya. Dadah.